warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Iklila Alfa Sabita dari kelas 8A SMP Sunan Kalijogo 2 Jatim. Teman-temanku semuanya, di sini kami akan membahas materi tentang sejarah singkat dari kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Baiklah teman-teman, untuk pembahasan yang pertama tentang sejarah singkat kitab Taurat akan disampaikan oleh narasumber 1. Yuk simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Karin Nazila. Saya siswi SMP Sunan Kalijogo 2 Jabung, kelas 8A. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang materi PAI mengenai sejarah singkat kitab Taurat. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu kitab Taurat? Kalau nggak tahu, simak video ini. Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, yang berarti petunjuk, ajaran, hukum, dan undang-undang. Nah, sedangkan secara istilah, kitab Taurat adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi Bani Israel atau kaum Yahudi pada zamannya. Kitab ini diturunkan di wilayah Gunung Sinai atau Bukit Tursina, kota Yerusalem, Palestina. Adalah 10 perintah Allah atau sering disebut the Ten Commandments. Nah, untuk yang pertama adalah mengakui Allah sebagai Tuhan yang Esa. Kedua, larangan membuat patung. Ketiga, perintah mengagungkan nama Allah dan dilarang menyebut nama Allah dengan sia-sia atau main-main. Keempat, perintah untuk memuliakan hari Sabtu atau Sabat khusus untuk beribadah. Kelima, perintah berbakti kepada kedua orang tua. Larangan membunuh. 7. Larangan berzina. 8. Larangan mencuri. 9. Larangan berdusta. Dan yang terakhir adalah 10. Larangan tamak. Nah, teman-temanku, demikian pembahasan saya tentang sejarah kitab Taurat. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku semuanya, itulah tadi sedikit pembahasan tentang kitab Taurat. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah, untuk pembahasan yang kedua tentang sejarah singkat kitab Zabur akan disampaikan oleh narasumber 2. Mau tahu pembahasannya? Yuk simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Putri Kholilatus Adah. Saya siswi dari SMP Sunan Kalijogo 2 Jabung dan bertepatan di kelas 8A. Nah, kali ini saya akan menjelaskan secara singkat kitab Zabur. Secara bahasa, Zabur adalah kitab tulisan nyanyian atau mazmur, dan secara istilah adalah kitab yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Daud alaihissalam dan memiliki isi yaitu pujian, doa, nasihat, dan hikmah yang kebanyakan berbentuk syair atau nyanyian rohani. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk Bani Israil, dan kitab Zabur diturunkan di Palestina pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab ini bukan berupa hukum syariat yang lengkap seperti kitab Taurat atau Al-Quran. Isi pokok kitab Zabur yaitu 1. Tauhid adalah perintah mengesahkan Allah. 2. Pujian dan zikir kepada Allah berupa nyanyian atau pujian. 3. Doa dan munajat berupa ungkapan hati Nabi Daud kepada Allah dalam berdoa. Hikmah dan nasihat berisi tentang kesabaran, ketabahan, dan ketaatan kepada Allah. Dan ajaran akhlak mulia yaitu perintah berbuat baik kepada sesama. Sahabatku semua, demikian pembahasan tentang materi kitab Zabur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang kitab Zabur. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Baiklah teman-temanku semuanya, untuk pembahasan yang ketiga tentang sejarah singkat kitab Injil akan disampaikan oleh narasumber 3. Mau tahu pembahasannya? Yuk simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan pedoman. Yang keempat, kabar gembira tentang datangnya Nabi terakhir yang bernama Ahmad atau Nabi Muhammad. Dan yang kelima, penyempurnaan ajaran Taurat. Nabi Isa alaihissalam tidak menghapus Taurat, tapi memperbaiki dan menyempurnakannya. Teman-teman semua, demikian penjelasan dari saya tentang sejarah singkat kitab Injil. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang kitab Injil. Semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Baiklah teman-temanku, untuk pembahasan yang keempat atau yang terakhir, yakni tentang pembahasan kitab Al-Quran, akan disampaikan oleh narasumber tempat. Mau tahu penjelasannya? Yuk simak bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu, siswa SMP Sunan Kalijogo 2 Jambi. Sahabatku semua, apakah kalian tahu pengertian Al-Quran itu? Al-Quran secara bahasa artinya membaca atau bacaan. Secara istilah, Al-Quran adalah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup umat Islam. Al-Quran diturunkan di Gua Hiro. Surat pertama yang diberikan yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran diturunkan pada tahun 610 Masehi. Pada malam 17 Ramadan ketika Nabi berusia 40 tahun yang disebut dengan Nuzulul Quran. Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur adalah untuk memudahkan pemahaman umat, menyesuaikan pertanyaan dari para sahabat dan menyesuaikan keadaan pada saat itu. Nah, sahabatku semua, di sini ada beberapa isi pokok kitab Al-Quran. 1. Akidah, yaitu tentang keimanan dan ketauhidan untuk mengesahkan Allah. 2. Syariat atau hukum dan ibadah, yang mencakup segala aturan Allah tentang tata cara beribadah dan kehidupan sehari-hari. 3. Akhlak atau etika, tentang berperilaku baik terhadap Allah, manusia, dan alam semesta. 4. Kisah dan sejarah para nabi, rasul, dan umat terdahulu sebagai pelajaran bagi umat manusia. 5. Janji dan ancaman, yaitu menjelaskan janji Allah kepada orang yang beriman dan ancaman bagi orang yang durhaka. 6. Muamalah atau hubungan sosial dan bermasyarakat seperti mengatur tata tertib sosial, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. 7. Ilmu pengetahuan atau sains dan tanda kebesaran Allah mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan